Halo, Kak Intan. Hai, salam kenal semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Ekstatika. Nah, hari ini nanti Kak Nanto, Kak Naufal atau Kak Nanto sih panggilnya? Kak Nanto aja? Nanto aja Kak Intan. Kak Nanto aja ya. Oke, Kak Nanto nanti akan membawakan naskah dari M. Habib Kusnadi yang berjudul Jantan Setiawan. Nah, setelah nanti naskahnya dibawain, nanti akan ada idea discussion nih yang akan dibawain oleh Kak Ading. Idea discussionnya nanti itu bertajuk apa ini? Miskin, maskulin, dan mesin toksin. Wah, menarik banget ini kayaknya ya. Miskin, maskulin, dan mesin toksin. Kayak akrab banget gak sih sama keseharian kita, apalagi yang kita yang hidupnya di ini ya, di rural gitu ya, area urban tapi yang pinggiran gitu. Nah, naskah yang akan dibawakan ini nanti judulnya Jantan Setiawan, ditulis oleh M. Habib Kusnadi, dan ini bentar aku bacain ininya aja ya, tangkapan nah ini ada tangkapan realitas. Oh, menarik sepertinya dramatik reading dan diskusi naskah, mantap ya. Di ini ya Kak siapa tadi di Kak Arik Fazur. Nah, Kak Arik Fazur nanti stay sampai akhir ya di pembacaan naskahnya ya, jangan kemana-mana. Playwright-nya dari aku sekarang mau bacain profilnya playwright, reader, sama discussion-nya dulu ya sebelum kita mulai ke naskah. Muhammad Habib Kusnadi alias Abikus lulus dari jurusan teater ISBI, sekarang menjadi guru mata pelajaran produktif pada jurusan pemeranan atau teater SMK Negeri 13 Jakarta. Sekaligus aktor, sutradara, dan penulis naskah. Naskah-naskahnya antara lain Wayang Karok, diterbitkan oleh Kala Buku dalam antologi Protozoa dari Murid Egri, dan mendapatkan penghargaan naskah terbaik dalam Festival Teater Jakarta Pusat 2022. Readernya hari ini kita ada Kak Naufal Ananto, lahir 4 Juni 2002, di Tanjung Pandan, aktif di organisasi kesenian kampus bersama Teater Texas di FIB Unsur Purwokerto, dan juga berproses di kolektif Klub Makan Malam. Discussion hari ini adalah Adi, merupakan penulis naskah. Naskah-naskahnya antara lain Elliot, Tentang Emma dan yang lain, Para Ratu Niluh, Peranah di Sebuah Teras Pria Tua, Helheim Ruang-Ruang Dalam Kepalanya, dan lain-lain. Nah, sekarang untuk kita mulai aja ya pembacaan yang dari untuk Dramatic Sunday episode 5 season 2 ini dari Kak Nanto yang berjudul Jantan Setiawan, naskah dari Kak Abikus. Silahkan, selamat menikmati. Selamat siang semuanya, selamat siang Kak Intan, Mbak Ading, dan teman-teman yang join di live. Jantan Setiawan, lelaki setia yang gagah berani. Karya Muhammad Habib Kusnadi. Karena ini adalah monolog atau monodrama, maka sudah barang tentu pemainnya adalah satu orang aktor. Seorang aktor yang memainkan beberapa peran. Kalau di beberapa bagian ada tokoh ibu, bapak, putri, atau siapapun, maka sudah jelas pula dimainkan oleh orang yang sama. Selamat menyaksikan. Seseorang menggunakan jaket gombrong, memakai topi dan kacamata hitam, mondar-mandir panik seperti buronan, sambil menunggu penonton masuk dan duduk di tempat yang wajar. Terdengar suara sirine mendekat hingga menjauh kembali, seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba, baiklah, kalau begitu kita mulai saja ceritanya. Saya akan menceritakan apapun yang saya ingat, meskipun saya sendiri agak ragu untuk bercerita. Jadi ceritanya, ada sebuah keluarga yang miskin sekali. Bapaknya Jani, nama maknya Taniem, dan nama anaknya Jantan, Jani Taniem. Jantan itu anak orang miskin yang dididik dengan serius oleh bapak dan maknya, karena dia anak pertama. Dia harus bisa mendidik adik-adiknya nanti. Bapak maknya itu sudah capek hidup miskin.
Mereka mau keturunan selanjutnya bisa hidup dalam taraf yang wajar. Bisa makan 3 kali sehari dengan nasi dan lauk pauk yang pantas. Bisa menyekolahkan anak-anak sampai sarjana. Punya rumah dari tembok, punya TV, motor, kulkas, kipas angin, bisa bayar listrik, istirahat di hari Sabtu dan Minggu. Bahkan, kalau bisa Sabtu dan Minggu dipakai jalan-jalan bersama keluarga. Tapi sebenarnya yang paling penting, kata Bapak, adalah bisa menolong orang-orang miskin yang ada di dunia ini. Entah bagaimana caranya, kemiskinan harus di-stop. Begitu mulianya orang tua saya. Ya, sayalah jantan dan saya adalah seorang lelaki. Lelaki yang jantan. Suatu hari di rumah kami yang kumuh, emak sedang mencuci pakaian tetangga. Saya baru pulang. Ketika itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Jantan masuk rumah sambil terus mengucapkan hafalan Pancasila. Assalamualaikum. Pancasila. 1. Ketuhanan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang Maha Esa. Nah, 5. Keadilan sosial bagi Indonesia. Dialog itu diulang demi menghafal Pancasila, tapi malah terus terbolak-balik. Jantan Setiawan, kenapa pulang malah komat kamit kayak orang baca mantra? Makan dulu. Ketuhanan yang maha adil dan beradab bagi... Ini bukan mantra, Mak, tapi tugas hafalan Pancasila dari sekolah. Kata Bu Guru, ini dasar negara kita, Mak. Oh, alah, tugas sekolah. Ya, kalau itu tugas sekolah, hafalkan benar-benar, ya. Semoga hafalan Pancasilanya bisa membantu keluarga kita cepat keluar dari kemiskinan. Emak lanjut mencuci. Jantan terus saja mengulang-ulang Pancasila sambil mengambil nasi, menaburkan garam. Seorang lelaki masuk, jalannya agak bungkuk, memegang pinggang yang encok. Ia adalah Bapak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kau sudah belajar itu, Nak, di sekolah. Hebat anak Bapak. Jangan cuma dipelajari, Nak, tapi juga diterapkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak jadi ingat kejadian tadi pagi, Nak. Waktu Bapak lagi mengangkut sampah, Bapak menolong seorang nenek tua. Seorang nenek-nenek tua yang tertidur sudah lebih dari 2 hari. Dia tidur di dekat tempat pembuangan sampah. Ya, Bapak curiga. Masa sudah 2 hari dia masih saja tidur? Bapak panggil-panggil, dia diam. Bapak goyang-goyangkan badannya, dia tetap diam saja. Ya, lalu Bapak beranikan untuk memegang lehernya. Bapak periksa denyut nadinya. Gawat, Nak. Ternyata nenek itu sudah tidak bernyawa lagi. Bapak angkat nenek itu dan Bapak bawa ke kantor polisi. Kayaknya nenek itu mati kelaparan, Nak. Kita tidak boleh mati konyol seperti itu. Kau sekolah yang betul, biar bisa jadi orang. Adik-adikmu itu banyak, masih pada kecil, dan belum tentu bisa sekolah seperti kamu. Mereka pasti bakal banyak tanya tentang sekolah ke kamu. Aku mencoba mengerti apa yang Bapak bicarakan pada usiaku ke-10 itu. Pak, ingat,
Jantan itu masih 10 tahun. Jangan terlalu dikasih omongan yang bikin dia bingung. Biarkan dia sekolah yang betul. Nanti juga kalau dia sudah besar, dia bakal ngerti sendiri, Pak. Pelan-pelan saja. Iya, Bu. Ini kan juga pelan-pelan. Biar jantan nggak kaget. Bapak dan emak saya kadang suka mempertengkarkan cara mereka mendidik saya. Meskipun tujuan mereka adalah satu. Ingin membuat saya jadi orang. Mereka adalah kedua orang tua yang baik. Meskipun semua orang akan bilang bahwa orang tuanya adalah yang paling baik. Tapi mereka, saya sebut baik karena memang tidak pernah memikirkan diri mereka sendiri. Usia mereka tidak muda lagi. Dan mereka tidak peduli itu. Karena mungkin saja setelah saya sukses, mereka tidak punya cukup umur untuk menikmatinya. Sudah, Nak. Itu habiskan dulu makanannya. Kalau mau nambah dan lauknya habis, nah, itu garamnya masih banyak di dapur, ya. Kamu makan yang banyak biar sehat, biar pintar, dan cepat bisa menghafal Pancasila. Nah, setelah itu jangan lupa, ajarkan pelajaran-pelajaran sekolah ke adik-adik kamu. Hari demi hari kami lalui dengan nasi, garam, dan lauk seadanya. Itu sudah cukup bagi keluarga kami. 2 orang tua dan 5 orang anak. Cukup karena keuangan harus dibagi dengan biaya sekolah. Meskipun SMP itu sudah gratis. Aku kan tetap harus beli pulpen, beli pensil, buku tulis, penghapus. Belum lagi seragam sekolah, tas, sepatu, kaos kaki, dasi, dan topi sekolah. Itulah sebabnya kenapa saya jadi begitu kurus kering. Mungkin bukan hanya saya, tapi juga ketujuh anggota keluarga saya. Semua itu dilakukan bukan karena kami tidak doyan daging ayam, bukan karena keluarga kami alergi daging sapi. Buktinya saja, ketika ada undangan pernikahan atau sunatan tetangga, kami sangat senang. Selain senang karena mereka berbahagia atas pernikahan maupun sunatan, kami senang juga karena kami kan jadi bisa makan ayam dan sapi. Memang undangannya cuma 1, tapi karena doa akan lebih afdol apabila dilakukan oleh banyak orang, maka lengkap. 1 keluarga kami berangkatkan menuju hajat. Kami selalu mendoakan keluarga hajat agar mendapatkan berkah. Kami doakan dengan sungguh-sungguh. Bapak selalu memimpin doa kami sekeluarga. Istriku yang tercinta dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita berangkat menuju tempat pernikahan tetangga kita, Fulan bin Fulan, maka ada baiknya kita berdoa demi kelancarannya. Semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan. Semoga juga ketika sebelum makan daging ayam dan sapi. Istriku yang tercinta dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita menyantap makanan yang sudah disediakan oleh pemilik hajat, ada baiknya kita berdoa demi kelancaran. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilancarkan rezekinya. Semoga dikabulkan juga ketika hendak ingin pulang ke rumah. Istriku yang tercinta dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita pulang ke rumah, ada baiknya kita berdoa demi kebaikan pernikahan. Semoga ya, begitulah Bapak. Meskipun kami begitu miskin, Bapak saya selalu mengajarkan untuk tidak mengemis kepada siapapun, termasuk dalam kondangan. Meskipun keluarga kami tidak dapat memberi amplop, tapi Bapak mengajarkan kepada kami untuk memberikan apapun yang bisa kami berikan. Doa. Karena kata Bapak, banyak orang yang kondangan dengan amplop tebal,
tapi lupa memberikan doa dengan sungguh-sungguh. Semua itu dilakukan demi menaikkan derajat dan martabat keluarga miskin seperti kita. Semua itu dilakukan demi sekolah. Semua itu dilakukan demi saya. Awalnya saya berpikir semua itu dilakukan demi saya dan si Aan, anak kedua dari Bapak. Tapi tidak. Semua itu demi saya. Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Aan, Iin, Uun, En, dan saya. Kami semua hanya beda 1 tahun di setiap tingkat kakak beradik. Mungkin karena saking miskinnya orang tua kami tidak punya hiburan lain di rumah selain melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan kami. Maka dari itu, usia kami hanya berbeda 1 tahun. Sebagai anak pertama, sejak kecil saya sudah dihajar dengan pikiran-pikiran Bapak, bahwa saya harus bisa memberantas kemiskinan. Dimulai dari diri saya sendiri, lalu ke keluarga saya, ke lingkungan saya, negara saya, dan seluruh dunia. Bagi saya, Bapak adalah orang miskin yang sangat kaya pikirannya. Tapi awalnya ada hal yang aneh, sangat aneh. Saya disekolahkan oleh Bapak sejak sekolah dasar. 7 tahun saya baru masuk SD. Lalu adik saya, Aan, yang seharusnya hanya beda 1 tahun dengan saya, menjadi beda 2 tahun. Dia masuk SD ketika saya sudah kelas 3. Dan 3 adik saya yang lain tidak pernah disekolahkan oleh Bapak. Bapak tidak punya uang untuk menyekolahkan anak sebanyak itu. Tapi hebatnya Bapak itu tidak pernah putus asa dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Bagi Bapak, kalaupun anak-anaknya yang lain tidak bisa sekolah di sekolahan dengan seragam yang bagus-bagus, ya minimal mereka bertiga bisa tetap sekolah di rumah. Kata Bapak, "Nak, kamu harus ajarkan kepada adik-adikmu apa yang sudah diajarkan oleh sekolah, ya." Kepulangan saya dan Aan dari sekolah sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik saya. Bapak menekankan kepada saya dan Aan agar mengajarkan segala pelajaran yang sudah kami terima di sekolah kepada adik-adik kami. Bahkan, kalau sedang tidak ada pekerjaan, Bapak dan Mak kami ikut belajar bersama. Saya dan Aan menjadi guru dan mereka menjadi murid-murid kami. Oleh karena kecerdasan Bapak itu, keluarga kami tidak ada yang buta huruf. Bahkan, saya rasa adik-adik saya yang tidak sekolah itu lebih pandai daripada beberapa kawan saya yang sekolah bersama saya. Bapak memang hebat. Karena sadar akan keadaan ekonomi keluarga, kami, anak-anak Pak Jani dan Mak Iem, mencoba membantu dengan apapun yang kami bisa. Ketiga adik saya yang tidak sekolah, pagi harinya dihabiskan untuk membantu Bapak mengangkut sampah dan membantu Emak mencuci pakaian. Yang 1 orang lelaki membantu Bapak mengangkut sampah, yang 2 orang membantu Emak mencuci pakaian. Kalau aku dan Aan berjualan alat tulis kepada anak-anak teman sebaya kami di sekolah. Begitu terus sejak aku kelas 4 sampai aku lulus SD. Suara sirine polisi mengagetkan jantan. Ia segera memakai jaket, topi, dan kacamata hitamnya. Lalu bersembunyi di suatu tempat. Terdengar suara seorang polisi menggunakan megafon. "Keluar! Jangan mencoba untuk kabur! Tempatmu sudah terkepung! Keluar! Menyerahlah! Kalau tidak, kami akan sergap dengan senjata api!" Lalu terdengar dor, suara tembakan yang mengancam. Jantan melempar
melemparkan molotov kepada polisi-polisi yang sedang mencarinya. Di tempat lain, jantan muncul dengan was-was. Ya. Saya mengenalnya ketika saya SMP. Setelah lulus SD, saya mendaftar di SMP Unggul. Dan ternyata saya diterima. SMP Unggul itu adalah SMP yang bagus dan tentu saja mahal. Tapi Bapak mendorong saya untuk tetap lanjut. Kalau saja saya tidak jadi bersekolah di tempat itu. Lanjutkan, nak. Bukankah kau lelaki jantan? Dengan bersekolahnya kau di tempat orang-orang gedean itu, kau sudah membuktikan bahwa otakmu memang pantas untuk menjadi orang besar. Kau juga membuat ibu dan bapak semakin bersemangat dalam bekerja. Adik-adikmu juga pasti akan mendukungmu. Nah, bukankah sepulang sekolah kau dari tempat itu, kau juga akan memberikan pelajaran kepada adik-adikmu? Bapak malah sangat senang dan begitu mengusahakan segala biaya yang dibutuhkan. Malah dengan bersekolahnya aku di tempat itu, Bapak menganggap semakin terbentuknya jalan kami semua untuk keluar dari kemiskinan. Kualitas pendidikan yang kudapat meningkat, sama dengan kualitas pendidikan yang kuberikan kepada adik-adikku. Meningkat juga. Ini keuntungan, bukan kerugian sama sekali. Itu pikir Bapak. Jadi ya, sekolahlah aku di SMP Unggul. SMP Unggul itu benar-benar SMP anak-anak orang tajir. Teman sekelasku saja, beberapa orang itu anak pengusaha, anak pilot, anggota DPR, PNS tingkat atas, dan karyawan bergaji besar. Itu pun yang paling rendah. Tentu saja paling rendah jika tidak dibandingkan dengan penghasilan Pak Jani. Salah satu orang tua murid yang anaknya sedang berbicara di depan Anda semua. Di sekolah itu, aku bertemu dengan seorang perempuan bernama Putri. Putri adalah adik kelasku. Dia masuk SMP Unggul ketika aku kelas 3. Putri lulus angkatan dengan Aan. Cuma bedanya, Putri berasal dari SD Unggul, sedangkan Aan bukan. Lalu Putri melanjutkan sekolah di SMP Unggul, sedangkan Aan tidak pernah lagi melanjutkan sekolah. Kecuali bersekolah di rumah bersama Iin, Uun, dan En. Putri adalah seorang anak dari perusahaan toko online ternama di negeri ini. Website papahnya Putri itu mempromosikan banyak barang dagangan seperti TV, motor, kulkas, kipas angin, AC, mobil, rumah, sepatu, jam tangan, handphone, laptop, bahkan ijazah. Namun, meskipun begitu, Putri adalah perempuan yang baik, yang kesepian. Dia baik karena selalu membeli alat-alat tulis yang aku jual. Hingga aku bisa mengembangkan usahaku dengan berjualan pulsa. Putri pun turut membantuku. Dia membantuku dengan cara mempromosikan daganganku ke teman-teman yang lain, yang kadang menjauhi aku karena aku tidak pakai smartphone yang canggih itu. Semua orang yang ia kenal ditawarkan pulsa oleh Putri. Papanya, mamanya, bibinya, pamannya, adiknya, kakaknya, saudaranya, tetangganya, dan teman-temannya, semuanya. Semuanya yang dapat ia tawarkan. Bahkan suatu hari, ia membuat papanya marah karena menawarkan pulsa kepada seluruh kontak telepon yang ada di ponsel papanya. Putri menceritakan ini sambil tertawa menggemaskan. Suatu malam, jelang ujian sekolah, Putri memintaku untuk menemani malamnya. Ia merasa sangat ketakutan, mesti tidur sendiri di rumah. Karena papa dan mamanya harus keluar negeri. Biasa, urusan bisnis. Putri tidak bisa ikut, karena dia ada ujian sekolah di keesokan harinya. Selain itu, aku diminta pula untuk mengajarkannya pelajaran yang akan diujikan dalam ujian.
Nah, karena kebetulan besok itu hari Senin, hari pertama ujian sekolah, mata pelajaran pertama yang akan diujikan adalah mata pelajaran IPA. Mata pelajaran yang paling bergengsi di sekolah unggulan ini. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah lain. Ya, karena apa? Karena orang itu akan dianggap paling pintar apabila bisa IPA. Tidak dengan mata pelajaran seperti olahraga, agama, bahasa, PKN, apalagi seni. Ya, karena dari itu, aku pun bersemangat untuk mengajarkan Putri pelajaran IPA. Aku bersemangat untuk membantu Putri menjadi yang terbaik di dalam IPA. Otomatis dia akan dianggap terbaik di kelas. Jantan memperagakan posisi duduk mereka berdua yang saling berhadapan. Materi yang akan diujikan adalah materi reproduksi makhluk hidup. Mulai dari definisi reproduksi adalah suatu proses biologis, suatu individu atau organisme baru yang diproduksi. Reproduksi juga merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu. Dan setiap individu atau organisme itu mereproduksi untuk menghasilkan sesuatu generasi selanjutnya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yakni seksual dan aseksual dan bla 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 bla, ya seperti itu. Mulai dari definisi menuju pemahaman-pemahaman pribadi. Tentu saja dengan rujukan yang ada di buku dan beberapa bahan dari internet yang selalu standby di kamar Putri. Gambar-gambar di Google menjadi salah metode yang digunakan untuk memahami materi ini. Hingga beberapa gambar tentang reproduksi manusia membuat Putri penasaran. Gambar-gambar alat kelamin dan tata cara penggunaan alat tersebut. Dari sanalah hubungan kami mulai memiliki kegiatan tambahan. Jantan memperagakan adegan seksual bersama Putri. Putrilah yang mulai menggoda jantan, mulai memegang, meraba-raba, mencium, dan berlanjut hingga melakukan hubungan seksual dengan berbagai gaya. Mereka mengeluarkan suara-suara. Tentu saja kegiatan itu dibantu dengan tutorial-tutorial yang ada di internet. Akhirnya mereka melakukan hubungan itu berkali-kali, sampai pagi. Hingga Putri izin tidak masuk sekolah karena urusannya dengan jantan belum kelar. Tiba-tiba telepon genggam jantan berbunyi. Di mana kau, nak? Kenapa sudah 2 hari nggak pulang? Kamu juga nggak sekolah. Aan, Iin, Uun, dan En itu terpaksa juga akhirnya nggak belajar. Iya Bu, saya di rumah temen saya. Pulang, nak, pulang. Bapak itu sakit. Jantan kaget. Jantan pulang. Di rumah jantan terdengar suara orang-orang mengaji. Bapak sakit. Entah sakit apa. Badannya panas, selalu batuk, kadang pusing, dan ia juga selalu lemas. Beberapa barang yang kami punya sudah dijual untuk membawa Bapak berobat. Termasuk telepon genggam yang kami miliki. Uangnya digunakan untuk berobat ke puskesmas. Kata dokter, Bapak harus dirawat di rumah sakit. Tapi kami nggak punya uang. Akhirnya dokter hanya memberikan obat-obatan. Obat-obat lain yang kami berikan buat Bapak adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh kami, anak-anak Bapak. Tiba-tiba Bapak memanggilku dengan jari-jarinya dan seperti ingin berbicara kepadaku. Kudekati dan kusimak baik-baik, disaksikan oleh ibu. Nah, sebentar lagi kamu lulus SMA. Itu suatu pencapaian yang luar biasa bagi keluarga kita. Jangan lupa, ajarkan pelajaran-pelajaran sekolah yang sudah kau dapat ke Aan, ke Iin, ke Uun, ke En. Bapak sudah payah. Bapak sepertinya sudah tidak akan kuat bekerja sekeras dulu.
Kamu lah pengganti bapak. Kamu itu tulang punggung keluarga kita. Nanti setelah kamu lulus, jangan kecewakan ya nak. Jangan dulu main perempuan. Jangan. Nanti ada waktunya. Bapak mengembuskan napas terakhirnya. Jantan menangis dalam-dalam. Setelah tenang, baru ia melanjutkan kembali kata-katanya. Bapak meninggal. Sejak saat itu, Aan, Iin, dan En yang menggantikan pekerjaan Bapak sebagai tukang sampah. Ibu sebagai saksi dari permintaan Bapak bahwa aku harus lulus. Maka ketika aku sekolah, mereka bertiga berkeliling membersihkan sampah. Setelah aku pulang dari sekolah, kami melanjutkan sekolah di dalam rumah. Namun kali ini tanpa Bapak. Tentang Putri adalah tentang sebuah peringatan yang diberikan oleh Bapak. Tapi dia selalu hadir, Pak. Menjadi saksi sekaligus pelaku atas jalan hidupku. Termasuk kesulitan-kesulitan yang kuhadapi. Termasuk ketika Bapak pergi. Kata Putri, kalau Tuhan bilang tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan, berarti Tuhan itu percaya kalau kamu mampu menghadapi cobaan yang Tuhan kasih sekarang. Ini kata Tuhan, bukan kata aku. Yang sabar ya. Jantan, sebenarnya ada yang mau aku bicarain ke kamu. Tapi nggak sekarang. Nanti aja. Kamu sekarang tenangin diri kamu dulu, ya. Ibuku yang sejak awal tidak mengetahui keberadaan Putri langsung bertanya-tanya. Siapa perempuan yang datang pada pemakaman bapak itu? Yang begitu terlihat dekat denganku. Yang begitu perhatian kepadaku. Yang terlihat amat bersedih karena kesedihanku. Ibu juga memperingatkan. Nah, kamu ingat kan? Bapak bilang apa soal perempuan? Sejak saat itu aku tidak pernah menemui Putri. Aku bingung. Apa aku harus memilih ibu dan pergi sama sekali dari Putri? Aku sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekolah tidak pernah mengajarkan aku bagaimana menghadapi keadaan seperti ini. Bagaimana menghadapi gejolak asmara yang ada di dalam dada. Bagaimana menghadapi lawan jenis. Bagaimana caranya mencintai dan dicintai. Jangankan sekolah, Bapak sendiri, seorang maha guru dari kehidupanku ini, tidak pernah memberikan pemahaman apa-apa tentang kehidupan asmara. Bapak cuma bilang jangan dulu main perempuan. Sebelum aku sempat bertanya, Bapak sudah pergi lebih dulu. Ya akhirnya seperti sekarang. Sebelum aku mempelajari tentang kehidupan asmara telah lebih dulu mendatangiku. Menyerangku dengan cepat dan lugas. Menggerayangiku sampai sekarang. Mungkin aku belum siap. Mungkin aku terbata-bata untuk menghadapinya. Tapi aku akan tetap menghadapinya. Ku hadapi dengan perasaan. Dengan intuisi. Intuisi seorang lelaki. Karena yang terjadi seperti ini ya, berarti aku harus memilih. Karena kata Bapak hidup ini pilihan. Maka aku, Jantan Setiawan, memilih untuk tidak memilih pilihan apapun. Karena tidak perlu memilih apapun, tidak perlu memilih siapapun. Semuanya akan tetap berjalan sesuai dengan apa yang sudah ada. Sesuai
dengan nama yang sudah Bapak pilihkan untukku. Jantan Setiawan, lelaki setia yang gagah berani. Jantan mendatangi Putri. Katanya kamu mau ngomong sesuatu. Jantan, sekarang ini ada yang lebih penting dari sesuatu. Tempo hari sebenarnya aku mau bicarain ini ke kamu. Aku mengandung. Aku hamil. Dor, saya peringatkan sekali lagi. Kalau kau tidak mau bersikap kooperatif, kami akan melakukan penyergapan dengan menggunakan senjata api dan menangkapmu dalam keadaan hidup ataupun mati. Ancaman seorang komandan polisi melalui megafonnya. Sebuah tembakan memburunya, mengenai dada sebelah kanan. Sambil menahan rasa sakit, ia tetap melanjutkan kisahnya. Sebagai seorang lelaki jantan, aku akan bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa yang sudah kuperbuat. Perbuatanku terhadap Putri. Perbuatanku terhadap keluargaku sendiri. Putri sangat mencintaiku. Dia rela melakukan banyak hal. Bapak juga sangat mencintaiku. Menyayangi anak pertamanya. Jagoannya, andalannya dalam hidup ini. Orang yang selalu dibanggakan di depan siapapun. Dia rela bekerja sekeras mungkin agar aku dapat bersekolah. Bahkan bersekolah di SMP, SMA unggul. Begitupun ibu. Dia melakukan hal yang sama dengan profesinya sebagai buruh cuci. Juga adik-adikku. Mereka adalah cerminan kedua orang tua kami. Mau mengorbankan masa kecilnya untuk bekerja. Sebagai tukang sampah. Yang penghasilannya dipergunakan untuk menyekolahkanku. Ya. Aku harus bertanggung jawab atas itu semua. Lalu jantan mengambil sebuah benda tajam. Mendatangi Putri dan menghabisi Putri. Putri berteriak meronta, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mulut Putri segera disumpal dengan tangannya. Kau diam. Kau jangan banyak protes. Aku harus bertanggung jawab atas sesuatu yang lebih besar. Yang menjadi prioritas. Aku sayang kamu. Semoga kita dipertemukan di surga nanti. Semoga aku dimaafkan Tuhan. Inilah kemampuanku menghadapi cobaannya. Jantan menghajarnya habis. Putri terpulai lemas tidak bernyawa. Jantan menangis sambil memeluk jenazah Putri yang berlumuran darah. Jantan menguburkan jenazah Putri di tanah kosong belakang rumah Putri. Sejak saat itu keadaan jadi kacau. Jantan kebingungan. Lemas sudah tidak kuasa karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bahkan untuk menangis sekalipun, jantan tak sanggup. Terdengar suara liputan berita. Putri, anak seorang pemilik perusahaan dagang online terbesar di negeri ini, hartawan harta diningrat, dikabarkan hilang sejak sepekan lalu. Beliau melaporkan jantan, kekasih dari anaknya tersebut, kepada pihak kepolisian dengan tuduhan penculikan. Putri anak saya pasti dibawa kabur sama jantan. Karena sebelumnya orang tua jantan tidak merestui hubungan mereka. Dasar orang kampung. Anak muda pacaran kan biasa. Ketika dikonfirmasi, Taniem, ibu dari jantan, membantah hal tersebut. Ya nggak mungkin anak saya menculik. Pasti si Putri yang maksa anak saya untuk kawin lari. Anak perempuan itu memang genit. Tapi saya juga nggak tahu ya, kenapa jantan mau pergi sama si Putri itu. Bagaimana nasib keluarga tukang sampah seperti kita ini? Netizen menyerang hartawan harta diningrat karena menganggap bertindak sewenang-wenang terhadap orang miskin. Kata Bapak,
Aku harus menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab. Jantan keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan diri. Di dalam penjara, jantan hanya bisa terdiam, duduk sambil menangis. Seorang polisi masuk dan menyerahkan hasil otopsi. Menurut hasil otopsi yang sedang kami dalami, saudara Putri itu tidak sedang hamil. Jantan bangun dan sangat kaget mendengar hal itu. Apa lagi maksud dari sini semua? Terdengar suara-suara yang melambangkan perasaan jantan saat ini. Semuanya chaos. Begitupun dengan pencahayaan dan penampakan visual. Sesosok perempuan tiba-tiba muncul. Putri. Sayang, maaf sudah mengagetkan. Ini semua adalah kenyataan yang harus kamu hadapi. Termasuk keberadaanku saat ini. Aku datang dari suatu tempat yang jauh. Suatu tempat di mana kau yang mengirimkan aku ke sana. Padahal, aku masih ingin di sini, bersamamu. Sebenarnya, aku memang tidak sedang mengandung seorang anak. Aku tidak hamil. Tapi jauh lebih dalam daripada itu, aku mengandung kasih sayang kita. Aku mengandung perasaan cinta yang begitu berlebihan. Tapi sayang, ternyata kita yang tidak siap dengan kenyataan ini. Sekarang kenyataan ini sudah tidak bisa diputarbalikkan. Kita harus menghadapinya. Kita bersama. Kita bisa, jantan. Jantan setiawan. Lelaki setia yang gagah berani. Sambil memainkan rambut, Putri berbicara dengan pandangan yang kosong. Fade out. Bandung, November 2015 sampai April 2016. Muhammad Habib Kusnadi. Keren banget. Keren banget, keren banget, keren banget. Tadi waktu scene hajatan tuh hajatan dangdutnya masuk musiknya kan bagus, pas banget. Pas banget, pas banget. Oke, ini ada yang kayak suara angin gitu nggak sih? Gimana? Suaranya siapa? Oh, Udah, aku udah. denger sih. Udah. Aman, Kayaknya Nanto deh. cek. Udah. Masih kayak Nggak apa-apa sih, minor. Nggak ada dengeran ya? Oke. Tadi itu pembacaan dari naskah Jantan Setiawan ya, yang ditulis oleh Kak M. Habib Kusnadi dan dibacakan oleh Kak Nanto ya. Dan tadi itu sangat ini ya, kalem, tepat sasaran gitu banget, pas banget gitu ya pembacaannya. Tadi yang ketinggalan untuk nonton Dramatic Reading-nya Kak Nanto bisa langsung ke YouTube, nanti mungkin diunggahnya setelah Dramatic Sunday, mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan gitu, masih di editing dulu. Nah, setelah seperti biasa, setelah membaca Dramatic Reading, sekarang kita akan masuk ke idea discussion tentang ide naskah ya. Topiknya bukan topik sih, judul diskusinya itu miskin, maskulin, dan mesin toksin. Nah, apa ini kira-kira ya? Ini kalau gitu langsung aja sih aku balik ke Mbak Ading untuk langsung dipimpin, atau mau dibacain diskusinya, diskusinya nggak usah ya, langsung aja ya. Oke, aku serahin ke Mbak Adi sama Kak Nanto. Enjoy. Dan teman-teman yang kalau misalnya mau ada pertanyaan atau ada komentar bisa langsung aja chat ya di live ya. Nanti aku ini compile dulu pertanyaannya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Intan atas waktunya. Halo Nanto, wah keren banget pembacaannya. Itu tadi banyak banget ya yang ngasih like, ngasih love gitu. Wah, keren. Nanto,
sebelum aku bahas lebih lanjut ya, aku pengen mengenalkan apa itu idea discussion dari Dramatic Sunday. Idea discussion itu merupakan salah satu program yang salah satu sesi yang ada di Dramatic Sunday yang tujuannya untuk mensirkulasikan ide dari naskah yang dibacakan oleh teman-teman readers. Yang hari ini adalah Nanto membacakan naskahnya Abikus yang berjudul Jantan Setiawan. Nah, idea discussion ini merupakan di sini Ading sebagai discussionnya mencoba menyajikan perspektif yang lain ya dari apa yang sudah ditawarkan dan sudah ditawarkan oleh Nanto sebagai readers gitu. Tadi adalah sajian dari perspektif pembacaan. Nah, kali ini Ading akan menyajikan perspektif yang lain yang melengkapi bagaimana pembacaan-pembacaannya Nanto sebagai readers agar ide dari naskah tersebut bisa tersirkulasikan lebih jauh ke teman-teman, dan harapannya sih dari sirkulasi ide yang lebih jauh ini kita bisa mampu gitu ya, idenya mampu menyentuh lebih dekat terhadap realitas kita sehari-hari. Jadi condongnya idea discussion ini adalah untuk mendekatkan ide pada realitas kita. Makanya ada judul ada judul naskahnya, ada juga judul idea discussionnya. Nah, idea discussion hari ini adalah miskin, maskulin, dan mesin toksin. Nah, kita agak-agak sedikit ini ya, sedikit nakal gitu ya judulnya. Kenapa? Apakah mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan setelah mendengar apa yang udah diceritakan oleh Nanto melalui dramatical reading tadi. Tapi yang aku mau tanyain ke Nanto nih sebelum kita mulai aja discussion ini gitu. Teman-teman tadi juga yang ngikutin dari awal sampai akhir gitu ya. Yang aku jadi satu hal, jadi spotlightku paling jauh gitu ya, paling tegas gitu adalah mungkin adegan pembunuhan yang dilakukan oleh jantan ke putri gitu ya. Nah, adegan pembunuhan ini somehow kayak out of the blue gitu pembunuhannya, ya nggak sih? Kalau aku bisa bayangin gitu, semacam suka nonton film nggak? Kak. Suka. Pernah nonton filmnya Tarantino nggak? Tarantino tuh yang terakhir adalah Once Upon a Time in Hollywood. Aku nggak nonton gitu. Kalau nggak nonton ya, tapi pernah tahu ya filmnya Tarantino. Tapi aku nggak nonton. Pernah tahu. Oke, teman-teman yang di sini boleh dong ngasih komen atau suggest gitu. Kira-kira film apa nih yang dekat banget tuh dengan kisahnya si Jantan Setiawan nih. Kalau aku sih ngambil hampir semua filmnya Tarantino itu punya satu kriteria apa ya, kalau namanya kekhasan gitu ya dari Tarantino, yakni easy to kill filmnya Tarantino. Jadi kayak melakukan adegan pembunuhan itu just somehow so smooth, bukan smooth ya, tapi easy aja gitu. Keputusan tokohnya untuk membunuh itu mudah saja. Nah, aku menangkap bahwa ada kebanalan yang sama dari naskahnya Jantan Setiawan dengan film-filmnya Tarantino gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Once Upon a Time in Hollywood atau film-film yang lain kayak Kill Bill, terus filmnya Tarantino lain adalah banyak ya. Itu semua kayak, yang tahu temen-temen filmnya Tarantino di sini boleh dong di komen. Nah, itu kayak kemarin itu kalau yang paling aku ingat terakhir adalah Once Upon a Time in Hollywood itu si Leonardo DiCaprio itu ngambil senjata yang kayak roket itu, nyemburin api itu langsung aja tuh kayak nggak ada rasa bersalah tuh udah, wah ini aku harus revenge nih, atau udah memporak-porandakan kehidupanku, so I will kill them gitu. Dan itu terjadi aja gitu di Jantan. Betapa dia seakan-akan mudah sekali untuk membunuh kekasihnya hanya karena aku hamil, but he didn't know what's mean of the pregnancy gitu ya. Dia nggak tahu apa yang terjadi dalam kehamilan itu gitu, dan dia tiba-tiba saja tanpa berpikir panjang
because I have a obligation gitu, aku punya tanggung jawab gitu untuk terjadi sebagai seorang anak dan sebagai seorang jantan gitu ya, yang digadang-gadang sebagai anak paling berhasil di keluarganya, maka dia memilih melakukan itu berlandaskan cinta. Sebetulnya dilakukan jantan itu bukan satu bentuk kekecewaan atau apa, tapi ini adalah cinta gitu ya, cinta yang banal, cinta yang kalau kita tidak bisa bersama dan kebersamaan ini mengganggu eksistensiku, mengganggu kelangsungan hidupku, so I will kill you my darling gitu, semacam kayak gitu ya. Kalau menurut Nanto sendiri nih gitu, pembunuhannya si gadis nih, gadis ya, Putri namanya, sorry, pembunuhannya si Putri itu apa nih yang paling menjadi problem nih dalam skena peristiwa yang dihadirkan oleh naskah. Selain mungkin kalau cinta atau apa, kalau dalam perspektifnya si Nanto gimana? Iya, menurut saya awal pas saya baca naskahnya juga tuh Kading kaget di situ. Wah, kaget. Ini kan awalnya kayak ngebahas kemiskinan, tahu dibelokin ke hamil, tahu out of nowhere, tahu ngobrol kayak gitu. Nah terus kalau menurut perspektifku gitu ya, si jantan ini ya, karena dari awal di naskah juga selalu tuh yang ditonjolkan tentang harus memberantas kemiskinan sebagai tulang punggung, keluar dari kemiskinan dan lain-lain. Dia memikul porsi porsi tanggung jawab yang banyak gitu loh buat keluarganya gitu. Terus dengan ya mungkin karena dia emang dari dulu kalau di naskahnya adalah sekolah dan berjualan dan membantu adik-adik, dia nggak pernah kenal dengan tongkrongan mungkin, atau kayak ngobrol tentang hal-hal yang tentang asmara, tentang cinta kayak gitu. Dia tentu dihadapkan dengan ini pertama kali loh aku senang sama cewek gitu, tiba-tiba hamil dan dia menghancurkan seluruh hidupku gitu loh. Ini mungkin menurut jantan itu adalah suatu peristiwa yang sangat mengguncang gitu ya, karena ya dari dulu hidup dia sampai sekarang cuma sekolah, berjualan, ngajarin adik-adiknya kayak gitu. Udah, karena lagi-lagi dia dikasih berat nama juga nih, menurutku namanya berat banget, Jantan Setiawan, lelaki yang gak berani. Dia juga memikul nama itu ya, udah. Ya akhirnya memilih untuk membunuh Putri karena dia rasa dia emang harus bertanggung jawab atas keluarganya gitu loh dari dulu. Jangan sampai kehadiran Putri mengacaukan hidupku gitu. Berarti sebetulnya nih somehow yang out of nowhere tadi gitu, out of the blue tadi gitu, apakah kemungkinan paling dekat apa sih berarti tangkapannya Nanto adalah karena jantan terkotak-kotak gitu ya cara berpikirnya. Berarti dia tidak karena tidak mengetahui apa itu cinta, katakanlah what kind of sex they have gitu ya. Terus nah, karena juga ada beban berat yang ditanggung oleh jantan. Aku ini ya, aku tangkap itu semua jadi satu kulminasi tangkapannya si Nanto dalam naskah gitu. Nah, aku pikir gitu, sebelumnya Nanto, kalau aku mau mundur sedikit ya, di Dramatic Sunday yang udah ke-15 episode ini gitu, banyak banget yang membicarakan tragedi. Berkali-kali naskahnya membicarakan tentang kemiskinan gitu. Tapi kemiskinan itu menghadirkan satu hal yang semua tuh hampir punya satu exposure highlight yang sama, yaitu kemiskinan itu membawa nestapa yang dalam tanda kutip benar-benar nestapa, kesedihan, kemalangan dan lain sebagainya yang tokoh-tokoh di dalamnya itu terjebak pada itu semua. Naskah Jantan Setiawan ini relax ya, membicarakan tentang kemiskinan gitu. Ada banyak naskah-naskah yang relax juga membicarakan kemiskinan, tapi naskah Jantan Setiawan ini menurutku punya satu daya tawar yang lebih, yaitu kemiskinan itu gitu, kita geser sedikit perspektifnya, jadi lebih segar gitu yang ditawarkan. Jadi kayak ada banyak
plot twist gitu nggak sih di naskah ini gitu ya? Ada banyak plot twist. Sepertinya apakah benar-benar semua kenistapaan itu gitu, semua kenistapaan itu, semua kesedihan itu, tragedi itu. Kalau kita di sini kan lebih condong ke tragedi ya, tragedi yang sebetulnya kalau kita tangkep vibe-nya, nestapa juga enggak, menyesal juga enggak, kesedihan juga enggak, kayak clueless gitu nggak sih vibe emosinya si jantan ini gitu. Nah, vibe clueless emosi ini gitu kemudian dimainkan dengan cantik gitu ya oleh siapa sama Abikus itu dengan plot twist tadi gitu yang mudah sekali dibaca gitu. Naskah ini jadi mudah sekali dibaca bahwa kita mempertanyakan lagi nih apakah atribut sosial tadi gitu ya, kemiskinan, maskulinitas, aku bilang di sini ditangkap jadi tajuk idea discussion kita, kemiskinan, maskulinitas itu menjadi satu-satunya patokan atas seseorang mengalami tragedi yang chaos tadi gitu. Nah, aku ajak teman-teman juga di sini. Di sini ada siapa aja sih? Aku ajak teman-teman, ada Gulang, ada Hardiah, ada Anu, ada Falik. Boleh kalau tadi yang ngikutin dramatical readingnya bisa di komen di bawah. Menurut teman-teman gitu, bagaimana seharusnya kemiskinan dan maskulinitas itu dipandang dalam konteks naskah ini? Karena yang menjadi problem dalam naskah ini ada dua atribut sosial yang melekat ya, jadi kemiskinan dan maskulinitas. Kalau tadi si Nanto bilang ada beban dari nama jantan setiawan, laki-laki setia yang gagah berani. Nah, itu kalau orang Jawa tuh Nanto, kalau orang Jawa tuh ada kayak gini. Kalau kamu ini anak dari kecil sakit-sakitan nih, terus dibawa ke dukun, terus dibawa ke orang pintar, nah katanya nih keberatan nama nih, makanya dia harus diganti namanya. Kayaknya nih gara-gara si bapak ibunya jantan nggak mau ganti nama nih. Jadi beban namanya terlalu berat gitu ya. Nah, itulah kenapa akhirnya kita bisa melihat bahwa ada satu atribut sosial yang tidak fit gitu dalam diri seseorang. What kind of masculinity he has gitu ya. Jadi apakah benar-benar nama dia, atribut sosial dia atas maskulinitas itu tadi menjadi parameter yang fit, terhadap materi tubuhnya sendiri gitu. Sebetulnya kejantanan yang seperti apa, maskulinitas yang seperti apa, laki-laki yang seperti apa sih yang kemudian harus dia hadirkan terhadap sosialnya. Aku pikir kayak gitu. Nah, apakah miskin dan maskulin itu menjadi penyebab pertama dari tragedinya jantan? Aku pikir karena atribut sosial tadi jadi label yang tidak fit dengan materi tubuhnya si jantan, yang padahal atribut sosial tadi apapun ya, aku pun juga sebagai perempuan mungkin dipandang sebagai harusnya perempuan itu kalem dan lain sebagainya, femininity kayak gitu-gitu. Padahal itu semua adalah indikator yang selalu bergerak, dia dinamis, dia fluid, dia tidak bisa berhenti dan statis. Bahkan kita punya kategori-kategori kemiskinan yang ditancapkan oleh pemerintah, katakanlah kelompok-kelompok kelas gakin ya, keluarga miskin yang ada label merahnya di jendela mereka. Kalau Nanto tahu gitu, ada pemerintah tuh memberikan label merah gitu di jendela rumah-rumah orang miskin gitu, dengan tulisan keluarga miskin. Sebetulnya keluargaku juga bukan keluarga yang kaya gitu, tapi ketika aku melihat label itu di jendela tetanggaku tadi malam ya, baru benar-benar tadi malam, karena aku nggak ngelihat label-label itu di lingkungan aku gitu ya. Cuma aku benar-benar akhirnya ketika aku tadi malam itu ceritanya aku mau cari tukang pijat di dekat-dekat rumah gitu, karena aku balik pulang ke rumah mama aku, hari ini ada 100 harinya papa gitu. Terus aku cari tukang pijat buat aku dan mama.
aku dikasih tahu dia tuh di sana ada gitu. Siapa aku nggak tahu, ada papa namanya gitu. Oke, aku cari papa namanya gitu. Ketika aku cari tadi, dan ternyata di jendela rumahnya tukang pijit aku itu ada tulisan Gakin itu tadi. Wah, betapa akhirnya kemudian atribut sosial itu melekat begitu kuat ya, bahkan nggak bisa dicopot tuh di jendela gitu ya. Kita tidak bisa serta-merta bisa mencopot atribut sosial itu gitu. Padahal kalau kita mau bilang kemiskinan itu kita tidak membicarakan dalam parameter ekonomi gitu. Seharusnya kemiskinan itu kembali lagi harusnya kepada bagaimana tubuh kita, materi kita menentukan sendiri apa yang tidak ideal dan apa yang menjadi kekurangan dari kita. Katakanlah gajiku jauh di bawah UMR, so am I a poor? Am I in the poverty gitu? Enggak juga gitu. Tapi Gakin yang dituliskan di dalam jendela itu, yang ditempelkan di jendela itu adalah berkategori gitu ya. Mereka yang di bawah UMR, terus mereka yang tidak bisa menempuh pendidikan, tidak bisa mengenyam pendidikan selayaknya, mereka yang tidak mampu menghidupi hajat hidupnya mereka untuk memiliki rumah yang layak huni, katakanlah seperti itu. Ada banyak kategori-kategori. Nah, ketika kategori-kategori dalam atribut sosial itu tadi tidak benar-benar relevan dengan apa yang ada di dalam diri kita, gitu, sekalipun kita tidak punya uang, gitu, itu akan menjadi problem. Dan kita tidak melihat atribut sosial itu dalam definisi parameter yang seperti itu. Harusnya baik, boleh saja gitu, ketika itu adalah bentuk klasifikasi pemerintah, ya itu memang sudah tugasnya pemerintah gitu. Tapi setidaknya kita harus memiliki sendiri parameter seperti apa yang kita punya atas kemiskinan itu. Nah, di dalam keluarga Jantan Setiawan, Pak, siapa tadi bapaknya Jantan? Bapak kamu siapa tadi? Jantan namanya? Jani. Pak Jani dan Ibu Taniem ya. Yeah. Dan keluarga Pak Jani dan Ibu Taniem itu hampir saja berhasil lolos dari jebakan atribut sosial tadi. Dia bisa merumuskan apa sih sebetulnya kekayaan yang dia miliki. Ketika dia berhasil, kita nggak apa-apa, kita nggak ngasih uang, nggak ngasih amplop tuh ke kondangan itu, tapi kita bisa kasih apa yang paling bisa kasih, yang nggak semua orang bisa kasih ya. Terus doa yang tulus ya. Bahkan dalam satu kali jalan kondangan dia mengucapkan doa 3 kali kalau nggak salah tadi. Gitu. Mau berangkat berdoa, ya Tuhan semoga si penghulunya hajat begini lancar makan, ya Tuhan terima kasih, ya Tuhan pulang, ya Tuhan terima kasih, semoga yang punya hajat. Betapa dia kemudian sanggup gitu ya memberikan takaran atas kemiskinannya dia sendiri gitu, bahwa di dalam kemiskinan itu dia memiliki hal yang jauh lebih penting daripada skala prioritas ekonomi, skala fluktuasi ekonomi itu gitu. Nah, itu yang harusnya tersirkulasikan gitu ya. Itu yang harusnya tersirkulasikan. Sayangnya, aku tadi bilang hampir saja lolos dari jebakan-jebakan atribut itu. Sayangnya, maskulinitas ini gitu, itu tidak terbicarakan sama sekali. Maskulinitas itu tidak terbicarakan sama sekali di ruang-ruangnya si Jantan dan ruang-ruang keluarga. Nah, kita coba itu taruh di belakang dulu ya. Maka miskin dan maskulin ini, aku ngomong kemiskinannya dulu ya, garis besarnya kemiskinannya Jantan ini, adalah upaya-upaya yang harus ditempuh gitu ya, untuk kita terbebas dari parameter stereotip yang ditetapkan dalam atribut sosial tadi. Dan keluarganya Jantan hampir berhasil ke sana. Otomatis gitu, sampai bapaknya mati gitu ya, sampai bapaknya meninggal, sebetulnya sebenar-benarnya keluarganya Jantan ini oke dengan kemiskinan itu. Benar nggak? Iya. Keluarga Jantan ini oke dengan kemiskinan itu. It's nothing problem. Nggak ada masalah sama sekali gitu dengan kemiskinan itu. Bahkan di dalam naskah juga diceritakan, kalau menurut Nanto nih,
dengan kemiskinannya dia si jantan mulai dari SD sampai SMA. Berarti kan dia sampai SMA ya ceritanya ya. SD sampai SMA dengan kejadian seksual awal itu SMP, berarti SD sampai SMA kira-kira jantan merasa dibully kah? Kemudian itu jadi satu hal yang nestapa kah kemiskinan itu? Apakah ada identifikasi mengarah ke sana menurut Nanto? Menurutku ya, peristiwa dan kemiskinan yang dijalani oleh jantan itu nggak nestapa buat dia, karena dia di naskah juga tuh dengan bangga gitu ya memperkenalkan bagaimana cara bapaknya berpikir, bagaimana dia berjualan di sekolah kayak gitu. Dibully ya oleh teman-teman SMP-nya kan, tapi bagi jantan itu bukan masalah. Kemungkinan yang dilanda gitu, yang melanda keluarganya itu nggak masalah sama sekali, karena dia tetap bisa semangat untuk survive gitu kan, tetap sekolah ngajarin adiknya, di sekolah jualan kayak gitu. Ya bener kata Mbak Ading tadi juga bahwa emang nggak ada masalah dan berdamai dengan keadaan itu sebenarnya gitu. Tapi ya sialnya pas ada Putri. Oke, berarti kesialan ini datang dari Putri dong. Wah. Oke, kita jadikan kuncian bentar ya. Yang tadi sialnya ada Putri. Oke. Nah, sebetulnya kita akan membicarakan atribut-atribut sosial tadi gitu. Adalah satu hal yang niscaya ya, yang sekalipun itu banyak terjadinya adalah yang melekat dalam diri kita adalah hal-hal yang stereotip. Kemungkinan tadi stereotip dan lain sebagainya, kejantanan itu stereotip. Tapi ketika kita bisa merumuskan, mendefinisikannya sendiri, maka itu adalah satu hal yang seharusnya tidak jadi masalah. Maka ketika manusia gagal nih atau terjebak pada belenggu atribut sosialnya, manusia pun akan terus terjebak pada pemenuhan hajat hidupnya. Tadi sudah simbolnya sudah dilekatkan tuh ya sama Abi dengan si keluarga jantan ini menghadiri hajatan. Nah, aku mengekstrak simbol itu jadi satu hal yang kemudian aku dekatkan pada hajat hidup manusia. Ketika atribut-atribut sosial tadi gagal didefinisikan oleh dirinya sendiri, gitu, maka dia akan terjebak dan tidak bisa memenuhi hajat hidupnya sebagai semestinya. Gitu. Contoh, ketika tadi Nanto mengatakan bahwa kalau kemiskinan ini sudah terdefinisi dengan baik dan everything goes well, gitu. Kemudian datanglah Putri yang menghadirkan satu hajat hidup paling primitif, gitu ya, dari seorang jantan setiawan, yakni seksualitas. So, ketika definisi atau atribut sosial tadi belum benar-benar tercerna dengan baik dan kemudian tiba-tiba saja masuk, seperti dibilang jantan bilang, ini datang menyergapku dengan cepat dan lugas. Bahkan sebelum aku bisa mengerti apa itu cinta, apa itu seksualitas, apa itu perempuan, Bapak sudah nggak ada teman yang membantu dia berpikir dan berdialektika atas itu. Maka yang keluar adalah sebetulnya hal-hal yang paling primitif, dorongan primitif manusia. Kalau kita coba comot ya, kalau coba kita bukan comot, tapi coba kita meminjam nih skema berpikirnya Freud gitu. Hajat hidup itu semua orang memilikinya, seksualitas apalagi, libido apalagi gitu. Kalau kita bilang itu adalah sebagai it gitu. Nah, hajat hidup itu tidak bisa dipungkiri, dia bersifat niscaya. Sekalipun tanpa pembelajaran, dia akan tereksplorasi, dia akan keluar, dia akan berusaha untuk mendorong keluar sebagai dorongan yang primitif. Nah, dorongan primitif itu aku tarik lebih dekat sebagai hajat hidup manusia yang selalu berkeinginan untuk dipuaskan. Nah, di sini tricky
tricky nih ketika kita membicarakan hajat hidup yang selalu berusaha untuk dipuaskan. Karena hajat hidup itu gitu, adalah tadi sempat diomongkan sama seharusnya ya. Seharusnya nih kalau jantan ini benar-benar pintar gitu. Bapak dia ya, tapi karena aku tadi bilang ini tricky gitu ya. Tadi jantan bilang bahwa karena keluarga kami miskin, tidak ada satupun hiburan lain selain bikin anak. Bapak dan ibunya nggak ada hiburan lain selain bikin anak, sampai anaknya recel 5 gitu dan cuma berjenjang 1 tahun gitu ya. Maka gitu, hajat hidup ini yang bersifat primitif itu bisa menjadi defense mekanisme gitu, sekaligus toksin mesin toksin. Dan itu bagaimana kita menggunakannya akhirnya jadi bisa bermata dua dan sangat tricky gitu. Ketika padahal nih hajat-hajat hidup itu nggak pernah bisa kita coba lepasin dari diri kita. Nah, kalau kita coba lepasin nih hajat hidup, manusia memiliki banyak banget hajat hidup. Pertama libido, kedua lapar, dan semua itu sebetulnya hasil dari bagaimana tubuh kita bekerja. Kita memiliki alat kelamin, maka kita berkebutuhan untuk melakukan situasi-situasi produktif yang diperagakan sama jantan di kelas biologinya dia itu gitu kan ya. Kemudian kita lapar, kita merasa lapar ya karena tubuh kita memiliki mekanisme itu ya, mekanisme pertahanan diri itu, karena ada secara materi kita memilikinya. Maka dampaknya, bukan dampak ya, itu adalah satu keikutsertaan yang niscaya gitu, yang tidak bisa kita pungkiri. Maka saat manusia tidak bisa mendefinisikan dan merumuskan hajat hidupnya sendiri yang melekat pada dirinya, ya disitulah terjadinya tragedi. Manusia terus saja menjadikan defense mekanismenya ini sebagai mesin toksik gitu. Coba bayangin aja nih, ketika aku lah, katakanlah contohnya aku ya, enggak cewek-cewek aja lah, jangan aku. Cewek-cewek nih yang lagi mau menstruasi, ada namanya PMS gitu. Nah, itu adalah bentuk mekanisme tubuh kan untuk hormon-hormonnya berubah, kemudian dia jadi uring-uringan gitu. Kalau uring-uringan itu budi dan lain sebagainya ditahan, maka dia bisa jadi saja toksik nggak sih buat orang lain? Kalau dia nggak bisa ditahan, toksik, dikeluarin tanpa bisa merumuskan juga akan toksik ya sih. Gitu. Pernah nggak si Nanto mengalami nih di dekat-dekat Jawa, kemudian wahnya kamu PMS ya, kamu nih nyebelin kalau PMS gitu kan, atau iklan lah, iklannya ada kalau ikannya Fitbar atau apa gitu ya, lu resek nih kalau lagi lapar gitu. Ketika hajat hidup itu tidak terpenuhi, maka dan dia tidak bisa menarasikan, dia tidak bisa mendefinisikan, ngapain sih? Oh ternyata aku ringan, ayo dong cepet dong, kita harus kerjain tugas cepet, ngapain sih cepet padahal masih ada waktu, ya karena aku lapar ya. Nah itu kan kalau nggak terdefinisikan tuh laparnya karena apa cepet-cepetnya karena apa gitu, kita kan jadi toksik buat orang lain. Nah seperti itu pula jantan setiawan di naskah ini, yang sebetulnya mesin toksik itu di manusia itu adalah mesin toksik kok, semua toksik gitu, bahkan untuk hal-hal yang baik sekalipun. Tapi kita ngomongin hajat itu baik, kita nggak ngomongin seksualitas itu buruk. Kalau kita balik kepada apa yang dimaksud Freud gitu, bahwa hajat hidup itu adalah satu hal yang melekat dalam tubuh kita, dan itu common sense, dan itu bisa dirasionalkan gitu ya. Hajat hidup itu bahkan seksualitas baik, tapi bagaimana kita mencoba untuk mendefinisikan itu. Nah itu yang harus terus-terusan kita kejar. Coba tadi aku pengen ngajakin Nanto untuk melihat lebih jauh nih. Kira-kira hajat hidup apa sih yang ada dalam dirinya si
Nanto sebagai jantan setiawan. Hajat hidup apa saja yang kemudian yang terbelenggu atau tidak tersirkulasi dengan baik? Sebagai jantan gitu ya, hajat hidup yang tidak tersirkulasi dengan baik, kalau bersenang-senang tuh bisa aku bilang hajat hidup gak sih Kak? Bisa. Ini lebih ke hal itu, maksudku makanya kenapa dia sampai terguncang banget dengar kabar si Putri Amir, karena emang dunianya dia dari dia hajat hidup yang dia tunaikan, yang disuruh sama orang tuanya, berjualan, bersekolah, mengajarkan adik-adiknya, dan dia bukan seorang anak yang pembelot gitu loh, dia anak yang nurut gitu. Dia ya hajat hidup untuk mungkin bersenang-senang, mungkin berdiskusi gitu sama teman-teman sebayanya. Kan kalau di kehidupan real sedikit ya, kalau main sama teman, diskusi sama teman, pasti akan ada juga topik-topik yang membahas ke hal-hal yang gak pernah bisa dibahas sama keluarga kayak gitu, hal-hal tabu. Mungkin tadi kalau kaitannya dengan naskah adalah seksualitas, hal-hal semacam itu yang gak jantan dapatkan gitu, menurutku itu. Berarti situasinya jantan ini hal yang paling gak bisa dia dapatkan dan kemudian jadi toksik atas semua tragedi ini adalah hajat untuk bersenang-senang gitu ya. Iya. Hajat untuk dunia di luar lingkup yang sudah dijaga. Hajat untuk mengenal dunia di luar lingkungannya dia. Padahal kita tahu ya, katakanlah aku mencoba mengarah ke sana ya. Berarti SMP di mana kita mencari jati diri, terus waktu-waktu itu ya SMA yang kitanya harusnya punya banyak teman, bisa berdiskusi, berdialog, itu tidak terpenuhi gitu. Maka seperti yang dibilang tadi bahwa jantannya terlalu terfokus pada sesuatu dan terkotak-kotak ke atas itu. Aku pikir itu juga menarik ya, ini jadi satu input yang menarik dari Nanto, bahwa yang kurang di sini adalah dengan kecerdasannya jantan itu, yang kurang adalah bagaimana jantan berusaha mensirkulasikan pemikirannya gitu kan. Sebetulnya ketika tidak bisa dicapai, sirkulasi pemikiran tidak bisa dicapai dengan keluarganya karena bapaknya, guru besarnya dia udah meninggal gitu, dia harusnya bisa mencapai itu, mensirkulasikan itu pada orang lain gitu. Adanya ruang-ruang dialektis yang tidak berfungsi dengan baik itu ya di dalam jantan yang pinter. Kayaknya memang kalau orang pintar harus kayak gitu nggak sih? Maksudnya dia gimana nih? Aku cek. Halo? Ya, kedengeran ya Kak? Tadi dia putus bentar. Dengar. Ya. Oh ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat bahwa dalam ketubuhan gitu ya, tadi aku bilang ya kalau seksualitas karena dia punya alat kelamin gitu, dia punya produksi hormon dan lain sebagainya. Maka di dalam jantan yang secara profesi itu apa ya, bekal ketubuhan itu, bekalnya jantan itu untuk dia pintar ya, otaknya sangat nyantol dengan cepat, maka dia selalu berusaha untuk ngejar gitu nggak sih, rasionalitas atas emosinya sendiri. Nah ketika ruang-ruang itu nggak ada, nggak dibicarakan, nggak terbentuk dalam skema sosialnya dia, so ini kayak masuk ke dalam hutan belantara gitu kan ya, yang kemudian dia kayak tersesat gitu. Padahal seharusnya dia mampu menciptakan sendiri arah atau peta tujuan hidupnya dia. Nah, menarik banget ya. Thank you Nanto udah ngasih pandangan terhadap bagaimana sebetulnya kita membaca jantan ini lebih detail gitu. Bahwa ternyata bukan cuma masalah maskulin dan kemiskinan gitu yang terjadi di dalam naskah ini, tapi juga adanya belenggu rasionalitas gitu ya, belenggu rasionalitas yang kemudian menjebak jantan, menjadikan dirinya hajat hidupnya tadi bukan hanya berfungsi sebagai defense mekanisme gitu atas tubuhnya dia gitu, tapi juga menjadi mesin toksin gitu. Makanya dia ketika dapat pelajaran biologi udah dia keluarin aja tuh toksinnya gitu tanpa tahu memikirkan apapun gitu ya. Tapi bagus juga terus ternyata sebetulnya nggak hamil gitu. Wah, ini agak lebih jauh dikit ya, kayak oh berarti dia udah pinter nih nggak sampai hamil gitu. Tapi Oke. soal yang ketimbun
dulu gara-gara ngomong aku mengandung ya Mbak, terus ternyata mengandung kasih sayang itu itu menurutku sendiri ya pas baca naskah kayak konyol banget. Iya kan, akhirnya kan kayak semua aku ngomongin bahwa naskah ini tuh jadi apa ya, mesin toksinnya tuh karena semua yang dilakukan oleh jantan itu banal gitu nggak sih? Banal banget. Kalau kita ngomongin banal itu sebagai hal-hal yang innocent dan apa ya, primitif gitu ya. Ngomongin seksualitas banal gitu kan. Banal banget nggak sih? Apa yang dilakukan jantannya? Alasan membunuhnya juga banal banget nggak sih? Innocent banget nggak sih? Gitu kan ya. Banal banget gitu. Nah, karena ya aku juga berusaha mencari rasionalitas yang lebih jauh ya. Jadi dari itu bahwa ternyata miskin, maskulin, pintar ya. Tadi kita bilang bahkan pintar tadi juga bisa jadi sangat bisa jadi mesin toksik juga bagi kita. Bener, tadi kan pintar dia juga jadikan toksik kan buat si Putri. Bagaimanapun juga ada gesekan-gesekan kepintaran itu. Apakah aku pintar akan membantunya jadi guru yang baik atau membantunya menjadi guru yang sesat? Kayak gitu ya. Jadi padahal aku tadi highlight lagi ulang bahwa jantan tuh hampir saja berhasil mensirkulasikan dan mendefinisikan atribut sosialnya dalam hal kemiskinan gitu. Tapi dia terjebak pada atribut sosial yang kita sebut tadi, maskulinitas dan cinta, yang kalau Nanto sempat cari dari jantan adalah karena dia tidak memiliki ruang untuk mendialektikakan apa itu kejantanan, apa itu maskulinitas, apa itu cinta gitu ya, karena nggak ada pembahasan, nggak ada bahasa untuk itu. Nah, kupikir ketika dorongan-dorongan primitif ini tidak dibarengi rasionalitas, maka mesin toksiknya terjadi. Untuk itu, kerja kesadaran dalam memahami hajat hidup seseorang ini harus benar-benar dijadikan satu poin utama ya. Poin utama bahwa kita semua punya kok. Kalau kemarin aku lihat meme-nya dari Freud tuh, kalau itu tuh kayak demon gitu nggak sih, kalau pernah tahu teman-teman, kalau udah pernah baca Freud gitu, kan ada it, ego dan superego gitu ya. Dan it itu disimbolkan sebagai, gambarnya adalah demon gitu, demon di dalam tubuh kita, evil. Sedangkan ego gitu jadi manusia nih, melihat realitas gitu, realitas dalam tubuh kita. Nah, kemudian superegonya gitu adalah digambarkan, disimbolkan jadi dewa, ada cahayanya gitu di dalam. Aku pikir ketika kita berhasil, ada satu omongnya kayak gini, if we can conquer our demon in ourselves gitu, we will be the great person in the reality gitu. Ketika demon tadi, aku bilangnya bukan demon ya, tapi demand gitu. Demand dalam tubuh kita tadi bisa dinarasikan dengan baik, dan kita berhasil memampukan diri untuk memahami apa sih hajat hidup sebenar-benarnya dari kita, dan tidak terjebak pada toksik gitu ya, tapi menjadikannya benar-benar jadi satu defense mekanisme gitu. Sebetulnya disitulah letak kita mampu hadir gitu, sebagai manusia ke dalam ruang-ruang sosialnya. Kupikir ketika kita memiliki gairah seks atau libido yang tinggi katakanlah, atau makan yang berlebihan gitu, tapi ketika kita bisa menarasikannya, mengakomodir gitu ya, mengakomodir hajat hidupnya dengan baik, maka di luar pun sekalipun kita free gitu ya, kita akan tetap terus-terusan mampu beradaptasi gitu dengan sosial. Dan gap-gap yang terjadi nih, lubang-lubang yang terjadi dari bagaimana cara pandangnya si jantan terhadap Putri itu tidak akan sampai pada titik tragedi tadi gitu. Harusnya. Kalau kita bisa coba hadirkan lebih jauh gitu. Nanto punya nggak sih satu kisah yang
mirip gitu dengan apa yang dialami jantan gitu. Sebuah kebanalan yang itu berasal dari dalam tubuh gitu ya, tapi kemudian tidak mampu tersirkulasi dengan baik di sosial dan akhirnya jadi satu tragedi. Bentar, saya coba nginget. Paling kalau yang saya alami ya, yang tadi apa Mbak Ading bilang tuh soal kalau kita lapar, kita jadi toksin buat orang lain karena kita emang gak berusaha untuk mendefinisikannya juga, karena kita pakai alasan itu jadiin itu tameng gitu. Itu beberapa kali ya terjadi gitu di aku kayak gitu. Kalau kan kita lagi kerja sama teman-teman kayak gitu, satu orang lapar, dua orang lapar, akunya lapar, disayang sedikit, yang seharusnya itu bisa kita tertawakan bareng-bareng, tapi karena kondisinya dan jadi lagi lapar dan itu dijadikan tameng ya, kemalangan itu terjadi kayak gitu, Pak. Paling hal-hal seperti itu. Saya pikir itu terjadi di semua orang ya, hampir semua dari kita mengalaminya gitu. Katakanlah kita punya demand tubuh yang manja gitu ya, yang manja. Tapi ketika manja itu tidak mampu tersirkulasi dengan baik, seseorang tidak mampu menarasikan bagaimana tubuhnya memiliki demand itu gitu. Ya, otomatis kita akan jadi orang nyebelin nggak sih di sosial gitu. Kita jadi orang nyebelin, kamu manja banget sih, kamu nggak bisa ini deh, nggak bisa itu deh, kayak males deh, itu kayak gitu ya. Padahal ada nih gitu di dalam tubuh kita ada keinginan untuk kalem, manja dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah semua orang itu kesulitan, banyak orang kesulitan untuk mendefinisikan dan menarasikan, merumuskan atau mengakomodir lebih jauh bagaimana hajat hidupnya itu kemudian mampu beradaptasi dengan sosial. Itu terus-terusan terjadi, bahkan kita bisa lihat ya di naskah ini gitu, ketika Putri tadi tidak berhasil mendefinisikan atau gagal atau salah gitu ya, salah mendefinisikan dan merumuskan bagaimana dia mencintai si jantan, ya akhirnya kemalangan yang terjadi. Karena harusnya hal-hal itu, demand itu terakomodir gitu. Biar ketika kita ada di titik nadir gitu, ketika kita ada di titik nadir atau ketika semua nih gagal ya, kita undetected gitu ya, kejadian-kejadian itu undetected itu dalam diri kita pasti mampu untuk merangkai kembali bagaimana kita beradaptasi di ruang-ruang sosial. Nah, sayangnya hari ini aku balik lagi bahwa yang terjadi adalah kita terjebak pada atribut-atribut sosial tadi dan kita tidak bisa melangkah lebih jauh untuk memberikan definisi dan merumuskannya atas diri kita sendiri. Kemiskinan itu apa? Maskulinitas itu apa? Femininity itu apa? Gitu. Karena setiap orang itu beda-beda gitu. Kita ngomongin lapar aja ya, kita ngomongin lapar. Aku gitu, ngomongin miskin, nah kita ngomongin miskin yang tidak bisa makan ya. Karena tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan daging gitu. Si jantan kesusahan tuh makan daging sama makan ayam gitu. Ada nih aku orang yang katakanlah aku orang yang tidak makan daging dan tidak makan ayam. Apakah aku miskin? Enggak. Ternyata aku vegan gitu kan. Kayak gitu. Nah, ketika aku nggak makan nasi nih gitu, aku cuma makan buah katakanlah banana pisang gitu ya. Sehari-hari aku cuma makan pisang gitu. Apakah aku miskin gitu? Enggak. Karena memang aku sukanya itu. Bukan karena aku mau diet atau apa, karena memang preferensiku ke sana. Nah, itu yang harus kita terus-terusan perjuangkan, harus kita terus-terusan kejar agar kita tidak terjebak. Maka maskulinitas yang seperti apa, femininity yang seperti apa yang akan kita sodorkan di dalam masyarakat. Biar tadi jantan yang seharusnya tadi waktu kecil diganti namanya gitu, dia tidak perlu mengganti namanya, tidak perlu merasa ini suatu hal yang tragedi. Itu ya teman-teman ya. Hari ini menarik sekali dan terima kasih buat Nanto yang udah bersama-sama kami untuk mendiskusikan ide naskah. Semoga kita tidak jadi manusia-manusia yang sumber toksin
sekalipun manusia itu secara niscayanya adalah mesin-mesin toksin itu tadi, yang seharusnya toksin itu dijadikan defense mekanisme, tapi keluarnya kalau kita tidak bisa menarasikannya dengan baik, kita akan jadi toksik buat orang lain. Semoga kita tidak terjebak itu dan tidak menjadi chaos dan tidak menjadikan itu sebagai satu hal untuk memicu tragedi. Semoga pembicaraan idea discussion hari ini bisa tersirkulasi dengan baik di teman-teman yang lain. Kalau yang tadi belum sempat nonton dramatic readingnya, bisa nanti, karena kayaknya tadi oke ya Bu Intan ya. Tadi lancar banget sih koneksinya, oke banget. Kayak lancar banget, alhamdulillah nanti kita bisa editingnya mudah, terus kita bisa up di YouTube, bisa teman-teman bisa nonton semua. Makasih Nanto, aku seneng banget sama pembacaannya sampai aku kadang ketawa sendiri, kadang sedih sendiri gitu ya. Karena terima kasih ya Nanto udah jadi leader kami di Dramatic Sunday. Makasih juga Kak Intan, Mbak Adi. Ya, siap. Oke, ini tadi kan habis ada pembacaan dramatic reading dari Kak Nanto dan juga ada idea discussion dari Kak Ading. Nah, kalau menurutku sih Kak ya emang karena itu sih namanya Jantan Setiawan tuh. Adanya kan dia kayaknya keberatan nama deh. Adanya Aan, Iin, En, cuman 3 huruf gitu loh. Dia Jantan Setiawan sendiri lah itu mungkin ya. Oke. Jadi nanti untuk yang ketinggalan yang baru join, waduh tadi kelewatan banget nih ininya pembacaannya Mas Nanto yang sangat keren itu, apalagi waktu dia itu kayak distinguish gitu loh ya. Kalau jadi tokoh itu kayak, oh dia lagi jadi emak nih, dia jadi bapak nih, itu kayak bedanya kelihatan banget gitu. Oke, ini tadi ada, nah untuk Dramatic Sunday selanjutnya itu ada 2 minggu lagi dan pendaftaran untuk menjadi reader itu masih terbuka ya, jadi masih bisa untuk daftar, bisa langsung klik aja link di bio IG Estetika, bisa submit di situ atau juga bisa langsung DM aja kalau misalnya bingung gimana mau ininya ya, submitnya. Oke. Karena udah jam pas setengah 4 lebih, aku akan tutup Dramatic Sunday hari ini seperti biasa dengan pembacaan puisi. Nah, kali ini aku nggak nyari puisi yang ada hubungan-hubungan biasa, karena kayak gitu ya, nyari puisi yang ada hubungannya dengan naskah. Ini nggak, aku cuman mau bacain puisi favoritku aja. Judulnya Pada Sebuah Pantai dari Gunawan Muhammad. Ya, berarti kan. Puisi favorit aku dapat kedatangannya langsung dari Gunawan Muhammad. Ya, aku juga. Oke, fokus kembali ke bacaan puisinya. Pada Sebuah Pantai, interlude. Semua ini hanya terjadi dalam sebuah sajak yang sentimental, yakni ketika pasang berakhir dan aku menggerutu, masih tersisa harum lehermu dan kau tak menyahutku. Di pantai, tepi memang tinggal terumbu, hijau, mungkin kelabu. Angin amis, dan di laut susut itu aku tahu tak ada lagi jejakmu. Berarti pagi telah mengantar kau kembali, pulang dari sebuah dongeng tentang jin yang memperkosa putri, yang semalam mungkin kubayangkan untukmu, tanpa tercatat, meskipun padam pasir gelap. Bukankah matahari telah bersalin dan melahirkan kenyataan yang agak lain, dan sebuah jadwal lain, dan sebuah ranjang dan ruang rutin yang setia, seperti sebuah gambar keluarga, di mana kita berdua tak pernah ada. Tidak aneh, tidak ada janji pada pantai yang kini tawar tanpa ombak, atau cinta yang benar. Aku pun ingin berkemas untuk kenyataan-kenyataan berberes pada sebuah garis dan berkata, mungkin tak ada dosa, tapi ada yang percuma saja. Tapi semua ini hanya terjadi dalam sebuah sajak yang sentimental. Dan itulah soalnya. Di mana ada keluh ketika dari pohon itu mumbang jatuh seperti nyiur jatuh. Dan ketika kini tinggal panas dan pasir yang bersetubuh. Di mana perasaan-perasaan memilih artinya sendiri. Di mana
mengentara bekas dalam hati dan kalimat-kalimat biasa berlarat-larat. Setelah semacam affair singkat, dan kita menelan ludah sembari berkata, wah, apa daya. Barangkali kita memang tak teramat berbakat untuk menertibkan diri dan hal ihwal dalam soal seperti ini. Lagi pula dalam sebuah sajak yang sentimental, hanya ada satu dalil. Biarkan akal yang angker itu mencibir. Meskipun alam makin praktis dan orang-orang telah memberi tanda dilarang, nangis. Meskipun pada suatu waktu, kau tak akan lagi datang padaku. Kita memang bersandar pada apa yang mungkin kekal, mungkin pula tak kekal. Kita memang bersandar pada mungkin. Kita bersandar pada angin. Dan tak pernah bertanya untuk apa. Ya, tidak semua memang bisa ditanya untuk apa. Barangkali saja kita masih mencoba memberi harga pada sesuatu yang sia-sia. Sebab kersik pada karang, lumut pada lokan, mungkin akan tetap juga di sana. Apapun maknanya. Gunawan Muhammad 1973. Oke. Makasih ya yang hari ini udah join. Yang ketinggalan bisa ditunggu di IG-nya di YouTube-nya Ecstasy of Dialektika. Ada juga 13 ya, karena yang Mia kemarin belum di-upload. Ada 13 episode yang sudah di-upload di sana, bisa ditonton juga. Dan juga masih bisa untuk jadi reader, bisa langsung DM aja kalau gitu ya. Makasih Kak Nanto, Kak Ading. Selamat sore. Kita punya salam ya. Salamnya kita dulu. Jadi ada salam dialektika tuh kayak salam reader, salam dialektika kayak gitu ya. Kita teriakkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Salam reader, salam dialektika. Bye bye.